Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini tema PA kita adalah diutus untuk berkarya, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur hormat bagimu Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Persiapkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kuduskan, sucikan hati kami, dan tuntun kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 14. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, gereja salah satu tugasnya adalah untuk berkarya di tengah-tengah dunia. Ketika Yesus naik ke sorga dan meninggalkan murid-muridnya, Yesus memerintahkan, "Kamu adalah saksiku. Kamu adalah saksi tentang apa yang sudah kuajarkan kepadamu tentang Yesus untuk diberitakan kepada banyak orang." Supaya apa? Supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan semakin banyak orang yang meninggalkan dosa. Dan akhirnya bertobat, meninggalkan keberdosaan mereka dan berbalik kepada Tuhan. Nah, di sini dapat kita lihat kelemahan-kelemahan gereja sering terjadi adalah karena apa? Mereka melihat kepada diri mereka sendiri sehingga mereka tidak bersaksi keluar. Itu yang dilakukan, yang dipertanyakan oleh murid-murid pada saat itu. "Tuhan, maukah Engkau memulihkan bangsa Israel?" Murid-murid pada saat itu memahami bahwa kerajaan Allah itu adalah Israel. Sehingga yang mereka harapkan, yang mereka inginkan adalah apa? Tuhan Yesus memulihkan bangsa Israel pada saat itu. Dan itu sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita bergereja. Bahwa apa? Kita cenderung hanya mengikut Tuhan itu apa? Untuk menikmati berkat tentara kita di dalam hidup kita, di tengah-tengah gereja kita. Sekarang banyak gereja kurang bisa bekerja sama antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Karena apa? Mereka melihat gerejaku harus berkembang, gerejaku harus bertumbuh. Padahal kalau kita melihat pengertian sebenarnya dari gereja adalah apa?
umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang organisasi atau denominasi gereja, apakah GKI, apakah HKBP, atau GKPS, atau yang lain-lainnya. Tapi berbicara tentang orang percaya di seluruh dunia. Nah, banyak gereja tidak bersaksi keluar, tidak mau berkarya keluar. Karena apa? Mereka hanya menikmati di dalam, membangun diri di dalam gereja, tidak mau berkarya keluar dari gereja. Sehingga apa? Gereja tidak berkembang, gereja tidak bertumbuh. Itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi apa? Yesus memerintahkan untuk bersaksi, untuk pergi keluar. Yesus mengatakan, kamulah saksiku di Yerusalem. Memang kita bersaksi bersama-sama di apa? Di lingkungan hidup kita digambarkan sebagai Yerusalem kita. Murid-murid hidup tinggal besar di Yerusalem. Bisa kita gambarkan Yerusalem kita adalah apa? Gereja kita, keluarga kita. Ya, kita bersaksi di tengah-tengah gereja. Kita bersaksi di tengah-tengah keluarga. Tapi apa? Kita harus juga bergerak keluar. Yesus katakan Yerusalem, Yudea. Yudea itu adalah bangsa di mana di tengah-tengah ya, mereka hidup. Kerabat dekat mereka. Kita harus bersaksi bukan hanya di lingkungan kita, tetapi juga ke lingkungan sekitar kita, Yudea kita, supaya orang-orang di sekitar kita, orang yang tidak mengenal Tuhan, itu boleh mengenal Tuhan. Kemudian apa? Ke Samaria, kerabat jauh. Ya, Samaria dan Yudea itu adalah dulunya bangsa Israel yang terpecah 10 suku Samaria, 2 suku. Itu Yudea. Ya, sama-sama keturunan Yakub. Bersaksi kepada mereka. Kemudian apa? Ke seluruh dunia. Artinya apa? Orang Kristen, orang percaya, itu harus memberi pengaruh bukan hanya di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah keluarganya, tapi juga berpengaruh, bersaksi di tengah-tengah orang banyak. Bahkan Yesus katakan sampai ke seluruh dunia. Bersaksi. Yang dinyatakan sebagai saksi adalah apa? Yang pertama, menceritakan. Kemudian apa? Melakukan, mempraktekkan. Orang yang bersaksi tentang Kristus, dia harus menyaksikan melalui perkataannya. Menyaksikan tentang karya Tuhan di dalam hidupnya. Supaya orang bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Murid-murid itu yang mereka saksikan. Ketika Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, ketika dia berbicara di hadapan mahkamah agama, dia menceritakan karya Kristus. Kemudian apa? Mempraktekkan hidup Kristus. Saksi juga itu adalah apa? Memperagakan, mempraktekkan. Kenapa Mahatma Gandhi menuliskan, saya kagum dengan ajaran Kristus, tapi saya tidak mau menjadi Kristen. Karena apa? Orang-orang Kristen di India pada saat itu tidak mempraktekkan hidup, memperagakan hidup seperti Kristus, tidak menyaksikan bahwa Kristus hidup di tengah-tengah mereka. Sehingga apa? Gereja di India nggak berkembang, tidak bertumbuh. Bersaksi, menceritakan, dan mempraktekkan hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Kemudian apa? Yesus mengutus mereka kuasa. Yesus tidak mengutus kita dengan tangan kosong. Bagiku sudah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Kita diperlengkapi dengan kekuatan yang dari sorga, bukan dari kekuatan kita sendiri. Sehingga apa? Kita tidak perlu takut untuk menyaksikan tentang Kristus, untuk berkarya bagi Kristus. Karena apa? Pembela kita adalah Allah yang mengutus kita. Pembela kita adalah Allah yang memiliki kuasa di atas segala kuasa yang ada di bumi ini. Yesus memperlengkapi. Bukan hanya Yesus memperlengkapi dengan kuasa, Yesus juga sudah memperlengkapi dengan mereka pemahaman, pengertian. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5, Lukas menuliskan, Yesus sudah mengajarkan selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga. Artinya apa? Kita juga perlu belajar bagaimana menyaksikan. Kita juga perlu belajar sedikit tentang firman Tuhan. Supaya kita bisa memiliki pemahaman. Sehingga kita bisa menyampaikan dengan benar apa itu karya Tuhan. Apa itu Injil di dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah apa? Kita bersaksi, kita juga perlu berdoa bersama-sama.
Kekuatan kita di dalam menyaksikan Tuhan, berkarya bagi Tuhan adalah apa? Di dalam doa. Di dalam bagian terakhir, murid-murid bersama-sama sehati berdoa. Ya. Ada yang berdoa terus menyokong di dalam pelayanan. Paulus sendiri mengatakan apa? Berdoalah bagiku supaya aku bisa menyampaikan berita Injil dengan benar. Berdoa. Karena di sanalah ada kekuatan Allah mengalir di dalam kita. Yang berikutnya adalah bekerja sama. Orang percaya itu harus bersatu. Orang percaya itu harus bekerja sama. Supaya di dalam pekerjaan bersama, kita dapat melakukan pekerjaan besar. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang bekerja sama. 2 ekor kuda, masing-masing dicoba, satu boleh membawa 60 kg beban, dan satu lagi dites 60 kg beban. Jadi total keduanya membawa beban secara terpisah itu 120 kilo. Tapi tahu Bapak Ibu, ketika mereka bersama-sama dipasang puk, mereka bisa membawa beban 150 kg. Melebihi apa yang bisa mereka bawa ketika mereka bekerja secara sendiri-sendiri. Disitulah kekuatan orang percaya, disitulah kekuatan gereja. Ketika gereja bersama, bersatu hati, bekerja sama dan berdoa bersama. Disitulah bisa pekerjaan besar bisa terjadi di tengah-tengah kita berkarya bagi Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari persiapkan hidup kita di dalam pemahaman yang benar tentang teologi, tentang Tuhan. Dan di dalam doa-doa kita, supaya apa? Kita bisa berkarya bagi Tuhan. Kita bisa berkarya di tengah-tengah hidup kita. Kita tidak hanya menikmati, kita beribadah di tengah-tengah gereja, itu cukup. Tapi melebihi dari semuanya itu, Tuhan menginginkan kita untuk bekerja dan berkarya. Banyak orang Kristen hidup secara egois, bahwa bagi dirinya beribadah di gereja hari Minggu, melayani, ikut ambil bagian di dalam peribadahan sebagai singer, song leader, itu sudah cukup untuk karyanya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menginginkan lebih dari sana, bahwa Tuhan menginginkan hidup kita itu boleh berdampak lebih besar di dalam kehidupan nyata, hidup kita sehari-hari, memiliki hidup yang baik, memiliki karakter sebagaimana Kristus hidup, supaya di dalamnya kita boleh berkarya, kita boleh menyaksikan Tuhan. Sehingga satu yang kita rindukan, semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang yang mengikut Tuhan di dalam hidupnya, di dalam dunia ini. Sehingga apa? Kerajaan Allah semakin besar di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk hidup kami yang sudah Engkau tebus menjadi umat kepunyaan-Mu, dan Engkau menginginkan supaya kami berkarya di tengah-tengah hidup kami. Kami menikmati berkat Tuhan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga kami boleh memancarkannya di tengah-tengah hidup kami, supaya orang melihat, orang merasakan bahwa Yesus hidup di tengah-tengah kami, bahwa Tuhan sudah berkarya di dalam hidup kami. Kuatkan kami, teguhkan kami Tuhan, dan mampukan kami, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, dan ajarkan kami untuk setia di hadapan-Mu. Berkati hidup kami, berkati pergumulan kami, dan pulihkanlah bangsa kami di tengah-tengah pergumulan menghadapi virus COVID, agar kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka senantiasa penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.